Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Hari ini kita akan membahas tentang penyelesaian konflik dan integrasi sosial. Jadi ada dua subjudul dalam pembahasan kita hari ini. Yang pertama adalah penyelesaian konflik dan integrasi sosial. Dalam penyelesaian konflik, kenapa kita mengangkat salah satu subjudul ini? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa seiring berkembangnya kebutuhan, cepatnya mobilitas kehidupan, banyak kita jumpai orang-orang di sekitar kita yang tidak sanggup bertahan menghadapi kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam kehidupannya. Bahkan tak luput mereka yang berhasil pun terkadang hanyut. Takut kegagalan akan menimpanya. Orang-orang yang gagal tertimpa masalah, persoalan yang rumit, dan terkena musibah, tidak mampu menghadapi dan menerima dengan sabar dan tawakal, lantas keluh kesah mereka itu memakai obat penenang. Bahkan jenis narkotika pun menjadi semacam obat penawar kegelisahannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencari suatu ketenangan sampai mereka harus memakai jalan yang kurang benar. Walaupun itu tak membuatnya mengubah keadaan menjadi lebih baik, namun sebaliknya membuat dia semakin tenggelam dalam kegagalan. Lalu timbullah penyakit dan masalah baru dalam dirinya. Apa? Misalnya stres. Stres tersebut kerap melanda dalam kehidupan, terlebih di saat seperti ini di mana kesibukan baik pada pekerjaan maupun keluarga seolah tak ada putusnya. Juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Maka sebetulnya konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seorang terhadap dirinya maupun orang lain, yang organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Menurut beberapa pakar, salah satunya adalah menurut Gibson, hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain. Ini yang menjadi pembahasan kita sementara. Apa sih konflik itu? Konflik itu berarti konflik itu bisa diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Itu konflik. Konflik itu bisa dikatakan sebagai konflik juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Itu salah satu arti dari konflik. Maka konflik merupakan suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seorang terhadap dirinya kepada orang lain. Itulah salah satu yang menyebabkan suatu konflik. Maka di sini kita berikan contoh beberapa proses konflik yang mungkin bisa kita cermati, yaitu konflik yang antara organisasi. Misalnya begini,
di bidang ekonomi, di mana Amerika itu dan negara-negara lain dianggap sebagai bentuk konflik. Dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan konflik. Dan biasanya disebut dengan persaingan. Konflik ini berdasarkan pengalaman ternyata telah menyebabkan timbulnya pengembangan produk-produk baru, teknologi baru, dan servis-servis baru. Terkadang konflik itu memang dibuat oleh suatu kelompok negara tertentu atau organisasi tertentu dengan kepentingan ekonomi. Menurut saya, katakanlah begini, di Timur Tengah itu sering terjadi konflik antar negara Timur Tengahnya sendiri. Terkadang konflik itu memang dipelihara oleh salah satu negara lain yang di luar Timur Tengah agar konflik itu terus berkelanjutan. Kalau orang konflik antar negara kan pastinya berperang. Berperang itu kan membutuhkan biaya perang. Biaya perang itu meliputi apa saja? Ya alat-alat untuk perang, ya seperti meriam, bom, nuklir, roket dan sebagainya, rudal, pengamanan rudal dan sebagainya. Negara yang mempunyai produksi alat-alat perang yang sangat besar agar regulasi ekonominya terus berjalan, tidak hanya produksi tapi juga harus laku, maka di situ kepentingannya adalah untuk menjual alat-alat perangnya tersebut. Sengaja negara yang punya produksi alat perang itu membuat konflik agar kepentingan ekonominya bisa terrealisasikan. Orang kalau perang kan otomatis kan membutuhkan alat perang itu. Maka alatnya itu kan harus beli. Misalnya dulu di internal Iran dengan Irak sering terjadi perang. Amerika suplai alat perangnya. Yang lagi terbaru itu Suriah dengan Irak. Di internal Suriah sendiri terjadi perang antara kelompok A dengan kelompok B. Amerika menyuplai barang agar agar laku. Bukan hanya produksi tapi agar laku. Kadang ada konflik yang model skala organisasi besar atau negara katakanlah yang memang sengaja dibuat demikian untuk kepentingan tertentu. Di sini kita merumuskan beberapa proses konflik. Konflik itu merupakan proses yang dinamis, bukannya kondisi statis, atau konflik memiliki awal dan melalui banyak tahap sebelum berakhir. Ada banyak pendekatan yang baik untuk menggambarkan proses satu konflik. Antara lain menurut Haas itu dia memaparkan bahwa kondisi yang berpotensi untuk menyebabkan atau mengawali sebuah episode konflik, terkadang tindakan agresif dapat mengawali proses konflik. Antecedent condition itu dapat tidak terlihat, tidak begitu jelas di permukaan, karena perlu diingat bahwa kondisi-kondisi ini belum tentu mengawali proses konflik. Sebagai contoh, tekanan yang didapat departemen produksi suatu perusahaan untuk menekan biaya bisa menjadi sumber frustasi ketika manajer penjualan ingin agar produksi ditingkatkan untuk memenuhi permintaan pasar yang mendesak. Namun demikian, konflik belum tentu muncul karena kedua belah pihak tidak berkeras memenuhi keinginannya masing-masing. Jadi begini yang disebut dengan proses konflik. Proses konflik terjadi kadang bukan karena faktor kepentingan pribadi atau kelompok, bukan. Karena kadang konflik itu terjadi karena atas suatu kebutuhan dan itu harus dilakukan. Misalnya ada suatu perusahaan yang produksi makanan snack misalnya demikian. Tapi karena ada kondisi tertentu, katakanlah seperti hari ini kondisi
pandemi, orang lagi bergeser tidak banyak mengkonsumsi makanan snack. Kenapa? Karena kondisi ekonominya lagi lesu. Ngapain harus beli snack? Kalau kebutuhan pokoknya saja belum ada. Mereka lebih baik beli bahan-bahan pokok saja ya untuk tujuan memperkenyang kebutuhan sehari-hari daripada beli snack yang itu hanya sebagai tambahan makanan. Nah, ketika para konsumen itu sudah bergeser dari orang yang awalnya snack mungkin dalam perusahaan itu bisa menghabiskan omset 1 miliar misalnya begitu. Ternyata ketika orang sudah banyak bergeser dari snack ke khusus bahan-bahan pokok, itu omsetnya menurun drastis menjadi 500 juta. Jadi 50% hilangnya hilangnya omset. Lah, hilangnya omset yang demikian inilah menyebabkan pihak perusahaan mengurangi produksi dan mengurangi beberapa kebutuhan tenaga kerja. Otomatis kalau mengurangi produksi kan secara tidak langsung juga mengurangi tenaga kerja. Adanya pemangkasan tenaga kerja yang demikian inilah, ini kan secara tidak langsung menimbulkan konflik. Konflik apa? Konflik pengangguran, konflik pekerjaan dan sebagainya. Dan mereka saling bergeser dan saling berkompetisi agar mereka tidak semata-mata dirumahkan, tapi juga mereka butuh reward atau uang saku yang tuntutannya mereka cukup besar, dan belum tentu perusahaan bisa memberikan pemenuhan terhadap tuntutan mereka. Nah, inilah yang disebut dengan konflik yang lahir bukan karena suatu kepentingan pribadi atau kelompok, tapi karena faktor keadaan. Dan proses konflik yang demikian ini tidak masuk kepada konflik yang buruk lah, karena ini memang faktor keadaan yang mendesak. Ketika kita sudah mempelajari proses konflik barusan dari latar belakang konflik, terus arti pengertian dan proses konflik, sekarang kita membahas tentang penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik itu terdapat 5 langkah. Apapun sumber masalahnya, 5 langkah ini bersifat mendasar dalam mengatasi suatu kesulitan. Yang pertama adalah pengenalan kesenjangan antara keadaan yang ada atau yang teridentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi, tidak memedulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada. Ini yang pertama adalah pengenalan. Yang kedua adalah diagnosis. Apa yang maksud dengan diagnosis di sini? Yaitu adalah langkah yang terpenting, yaitu metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal sepele. Ini yang kedua. Yang ketiga, menyepakati. Artinya menyepakati suatu solusi. Di sini berarti mengumpulkan masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kita saring penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Maka kita harus cari yang terbaik. Yang langkah keempat adalah pelaksanaan. Pelaksanaan di sini adalah kita harus mengingat bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian, namun hati-hati jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah pada kelompok tertentu. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Berarti penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru
Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, maka kita harus kembali kepada langkah-langkah sebelumnya dan mencoba kembali. Itu 5 langkah dalam penyelesaian konflik, yaitu pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah diagnosis, yang ketiga adalah menyepakati suatu solusi, yang keempat adalah pelaksanaan, yang kelima adalah evaluasi. Ini beberapa materi yang kita bahas tentang penyelesaian konflik. Yang kedua adalah pembahasan kita tentang integrasi sosial. Integrasi sosial khususnya ya dalam masyarakat. Integrasi sosial itu apa sih? Integrasi sosial itu memiliki 2 pengertian. Yang pertama adalah pengendalian terhadap konflik dan penyeimbangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu. Yang kedua adalah membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Integrasi sosial merupakan suatu yang dikendalikan, disatukan atau dikaitkan satu sama lain yang meliputi beberapa unsur sosial atau kemasyarakatan. Ada beberapa syarat integrasi sosial. Integrasi sosial itu akan terbentuk di masyarakat apabila sebagian besar anggota masyarakat tersebut memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial dari suatu wilayah atau negara tempat mereka tinggal. Selain itu, sebagian besar masyarakat bersepakat bahwa struktur kemasyarakatan yang dibangun, termasuk nilai-nilai, norma-norma, dan lebih tinggi lagi adalah peranata-peranata sosial yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan ya, itu dengan tujuan mempertahankan keberadaan masyarakat tersebut. Gitu. Jadi syarat-syaratnya demikian. Ada lagi pembahasan ketiga yaitu bentuk-bentuk integrasi sosial. Apa saja bentuk-bentuknya? Bentuk integrasi sosial dalam masyarakat dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yakni asimilasi. Apa asimilasi itu? Yaitu pembaruan kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan yang asli. Ini bentuk integrasi sosial dalam masyarakat dibagi menjadi 2. Pertama asimilasi. Yaitu asimilasi yang berarti pembaruan kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan yang asli. Misalnya di Tengger ini, di Tengger itu saya contohkan ada beberapa kebudayaan yang sangat luar biasa, yang kalau kita datang ke sana kita insya Allah akan takjub dengan budi pekerti dan attitude mereka kepada kita. Jadi kalau ada tamu dari luar datang ke suku Tengger itu, orang-orang Tengger, Tengger ini adalah penduduk yang bermukim di daerah sekitar lereng Semeru. Bahkan ada yang bertempat tinggal di dekatnya lereng Gunung Bromo. Nah, Gunung Bromo dengan Semeru ini berdekatan, jadi mereka ada di antara Gunung Semeru dengan Gunung Bromo. Kalau Gunung Bromo itu ada di Kabupaten Probolinggo, sedangkan Semeru di Lumajang. Juga ada di beberapa lereng-lereng Semeru yang lain yang itu hampir masuk pada wilayah Pasuruan. Jadi orang yang tinggal di daerah ini disebut sebagai orang-orang Tengger. Konon katanya orang-orang Tengger ini keturunan dari Roro Anteng dan Jogo Seger. Jadi anak keturunan dari Roro Anteng dan Jogo Seger ini disebut sebagai suku Tengger atau kaum Tengger. Nah, orang Tengger ini kebiasaan cuaca yang mereka hadapi adalah cuaca dingin karena memang ada di daerah lereng gunung. Mata pencahariannya mereka yang pastinya bertani dan ada beberapa yang melakukan perdagangan. Lah, ada budaya yang sangat luar biasa kalau kita datang ke sana. Jika ada orang luar datang ke
Tengger walaupun itu tidak kenal itu disambut dengan baik, disambut dengan ramah, dan dipersilakan masuk di dapurnya ketika baru datang orang luar. Bukan di ruang tamu ya, tapi di dapur. Kenapa di dapur? Karena cuaca di sana itu sangat dingin. Kedinginan itulah yang memberikan peran bagi orang Tengger untuk mempersilakan orang luar masuk ke dapurnya agar dihangatkan melalui tungku yang ada. Tungku itu tempat alat menanak nasi pakai kayu, itu tungku. Nah, seandainya budaya yang demikian ini tergeser oleh orang-orang baru, misalnya ya naudzubillah lah. Sekarang kan ada pariwisata yang sangat luar biasa di Lumajang, itu namanya Mahameru. Di mana ini, di Probolinggo, Gunung Bromo. Sini banyak orang luar yang sampai bermukim di daerah lereng tersebut dan mereka tidak dapat beradaptasi dengan kultur masyarakat Tengger. Akhirnya mereka menggeser nilai-nilai keramah-ramahan tersebut. Seandainya ada orang luar datang ke sana dan mereka cuek, tidak seperti pendahulunya, ini kan otomatis menggeser bahkan menghilangkan budaya yang sudah ada. Maka budaya yang hilang yang demikian ini disebut dengan asimilasi. Nah, hilangnya budaya yang seperti ini disebut dengan asimilasi. Asimilasi ini salah satu bentuk-bentuk dari integrasi sosial. Yang kedua, bentuk-bentuk integrasi sosial yang kedua itu namanya akulturasi. Apa akulturasi itu? Yaitu penerimaan sebagian unsur-unsur asing tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Yaitu penerimaan sebagian unsur-unsur asing tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Misalnya, walaupun di suku Tengger itu banyak orang berpariwisata bahkan bermukim di daerah sana dan sampai lama. Karena orang yang bermukim di Tengger itu ada dua hal yang saya ketahui itu. Pertama itu banyak yang melakukan ekspedisi perdagangan, yang kedua itu karena faktor penelitian. Orang-orang kaum akademisi itu penelitian. Kalau ya perdagangan itu karena memang hasil pertanian orang Tengger itu kan sayur mayur, wortel, terus gubis, terus apalagi banyak hal tentang sayur mayur di sana itu, sawi dan sebagainya. Apabila banyak orang luar yang masuk ke sana dan dipengaruhi oleh keberadaan pariwisata yang sangat banyak diminati oleh warga luar, termasuk Bromo dan Mahameru, namun budaya mereka masih mampu mereka pertahankan, seperti keramah-ramahan terhadap orang-orang yang baru datang. Yang kedua itu adalah tentang cara berpakaian mereka. Mereka kan kalau laki-laki itu pakai celana, bahkan pakai celana, kaos atau jaket, dan pakai sarung di lehernya ini. Nah, ini menjadi dan menutupi kepala dengan alat khusus atau kopiah khusus agar tidak dingin. Itu menjadi kebiasaan mereka yang sudah membudaya. Menyambut tamu dengan ramah dan taruh di dapur agar tidak kedinginan, agar mendapatkan kehangatan. Ini sudah satu kebiasaan, sudah menjadi budaya. Seandainya meskipun ada banyak orang masuk ke daerah Tengger dan budaya mereka tidak hilang dan masih tetap dipertahankan, maka yang demikian ini termasuk akulturasi. Jadi tidak goyang dengan beberapa pengaruh dari pihak luar. Inilah bentuk-bentuk dari integrasi sosial. Faktor integrasi itu ada dua juga, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini karena kesadaran diri sebagai makhluk sosial, tuntutan kebutuhan dan semangat gotong royong. Kalau di satu wilayah itu memindahkan rumah, kalau di
memindahkan rumah ke zaman dulu ya, bukan ada rumah gedung tapi rumah yang pakai bambu. Misalnya budaya gotong royong memindahkan rumah ke tempat satu ke tempat yang lain dan itu tidak meminta spesial pun orang-orang yang membantu, itu termasuk budaya yang sedang berjalan. Maka itu karena penguatan mental di faktor internal. Ada dari faktor eksternal, yaitu karena tuntutan perkembangan zaman, persamaan kebudayaan, terbukanya kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bersama, persamaan visi dan tujuan, sikap toleransi, adanya konsensus nilai, dan adanya tantangan dari luar. Misalnya dari eksternal itu kan, kalau orang Jawa sebetulnya punya korelasi yang sangat erat emosionalnya dengan warga negara Suriname. Kenapa? Karena waktu penjajahan Hindia Belanda, orang-orang Jawa itu banyak dipindahkan dari Jawa ke Suriname. Sehingga orang di negara Suriname itu banyak yang berbahasa Jawa. Nah, seandainya kemajuan perkembangan yang ada di Suriname itu diserap dan diterapkan di Jawa, tidak masalah. Karena itu ada suatu support eksternal. Dan ini termasuk masuk dalam faktor integrasi. Inilah pembahasan kita hari ini tentang penyelesaian konflik dan integrasi sosial. Mungkin kalau ada sesuatu yang kurang bisa dipahami, saya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat yang besar-besarnya bagi panjenengan semua. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.